Baik, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya di pembahasan investasi, yaitu berkenaan dengan investasi berupa instrumen hutang. Jika sebelumnya kita membahas tentang instrumen ekuitas, di mana si perusahaan membeli aset berupa investasinya itu dalam bentuk saham. Tapi kalau dalam hal ini kita akan membahas tentang suatu entitas membeli suatu aset dalam bentuk surat hutang, biasanya berupa obligasi. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi yang bisa kita jadikan acuan nanti pada saat penyajian di laporan posisi keuangan, di mana instrumen hutang yang kita beli sebagai investasi itu nantinya bisa diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Nah, ini pengklasifikasiannya kalau satu bentuk transaksi itu tidak boleh diakui secara bersamaan, tapi harus memilih salah satu. Mau diukurnya, mau masuk ke dalam aset keuangan yang diukur melalui laba rugi, nanti kalau mau yang ini nanti dampak pelaporannya jika ada selisih nantinya akan selisih tersebut nantinya akan dilaporkan ke laporan laba rugi, atau kita mau mengklasifikasikan ke dalam investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo seperti obligasi itu kan memiliki jatuh tempo semua, sehingga kalau jenis instrumen utang lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo tidak dimasukkan ke sana. Lalu yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Ini kalau kita memberikan suatu pinjaman dana kepada pihak lain dan pihak tersebut memberikan obligasi kepada kita, sehingga di sini masuk ke klasifikasi yang ketiga. Lalu yang keempat, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Nah, ini kalau kita membeli si instrumen hutangnya itu tujuannya bukan untuk disimpan tapi untuk diperjualbelikan. Dimana biasanya kalau nilai wajarnya lagi tinggi, maka kita bisa mengeluarkan investasi berupa instrumen hutang tersebut. Lalu untuk pengukuran setelahnya, setelah kita mengakui adanya transaksi instrumen ke hutang, itu kita bisa mengukurnya berdasarkan nilai wajar. Nah, selanjutnya untuk contoh portofolio investasi di instrumen hutang, ini sama ya, kalau portofolio itu rincian informasi instrumennya itu lebih dari satu, sehingga kita harus merinci dari mana saja sumber investasi kita, baik itu berupa ekuitas ataupun berupa hutang. Nah, untuk instrumen hutang di sini kita memiliki dua jenis, berasal dari PT FAIR dan PT GIL dengan masing-masing nilai tercatat dan nilai wajarnya seperti yang tercantum di tabel, sehingga selisih tersebut nantinya akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, yang dimaksud dengan belum terrealisasi itu karena kan si instrumen tersebut masih kita simpan, masih kita akui di laporan keuangan kita. Sehingga jika ada selisih pun nanti si keuntungan dan kerugiannya belum terrealisasi karena kita belum menempatkan penambahan aset pada saat itu, kecuali jika si instrumen yang kita miliki baik hutang ataupun saham itu sudah terjual ke pihak ketiga. Nah, barulah si kerugian yang belum terrealisasi ini diakui sebagai kerugian dan keuntungan yang telah terrealisasi nantinya kalau sudah dijual ke pihak ketiga, sehingga nanti pada saat jurnalnya itu di debitnya ada keuntungan kalau yang belum terrealisasi kalau untung, dan di kreditnya ada pengakuan keuntungan yang telah terrealisasi. Nah, kembali lagi ke portofolio yang sudah dibuat, itu di sini ada penyesuaian nilai wajar tahun 2015. Ternyata di tahun sebelumnya belum ada penyesuaian, maka untuk tahun tersebut ada penyesuaian senilai 2.750.000, di mana di sini nilai wajarnya lebih besar, maka timbullah keuntungan. Dan kalau keuntungan otomatis menambah ke penambahan investasi kita di surat hutang, sehingga jurnalnya seperti ini.
Lalu yang kedua, investasi di obligasi. Nah, untuk contohnya pada tanggal 1 Januari PT Bro membeli obligasi dengan nilai nominal 100 juta. Nah, ini kan kalau instrumen hutang memiliki nilai nominal, lalu ada suku bunganya juga, dan ada waktu pembayaran si bunganya, yaitu tanggal 1 Januari dan 1 Juli, berarti 6 bulan sekali. Tingkat bunga efektifnya sebesar 8% dan jatuh temponya 5 tahun ke depan, yaitu 1 Januari 2020. Nah, ketika kita menemukan obligasi yang memiliki jatuh tempo yang cukup lama, maka kita tetap harus melibatkan perhitungan present value dari nilai obligasi yang akan kita terima 5 tahun ke depan, supaya nilai yang kita terima, yang kita akui sekarang itu sama dengan nilai yang akan kita terima beberapa tahun yang akan datang. Maka dibutuhkanlah suatu formula untuk menghitung present value. Nah, karena di sini obligasi memiliki pokok yang harus dilunasi dan bunga yang harus dibayarkan setiap periode, yang harus diterima setiap periodenya, maka kita harus menghitung present value dari nilai nominal obligasi dan present value dari pembayaran bunga si obligasinya. Nah, kalau yang kemarin kita kan membahasnya kita sebagai yang berhutang, berarti di situ kita yang harus melunasi pokok obligasi dan kita juga yang harus membayar. Tapi kalau kita yang membeli obligasinya, otomatis kita yang akan menerima pelunasan pokok obligasi dan kita yang akan menerima penerimaan bunga dari si obligasi. Contohnya PT A memberikan obligasi kepada PT B. Berarti di sini PT A dia yang mau berhutang dan dia yang obligasi ini bagi PT A diakui sebagai bonds payable, diakui sebagai kewajiban yang pematerinya itu sudah dibahas di video sebelumnya. Tapi kalau bagi PT B yang menerima obligasinya itu kan dia menerima pelunasan obligasi dan menerima penambahan bunganya, sehingga bagi PT B obligasi tersebut diakui sebagai investasi, yang dimana investasi itu diakuinya di aset. Maka satu transaksi atau satu jenis dokumen itu memiliki dua perlakuan yang berbeda di pihak yang berbeda. Nah, untuk perhitungan present value-nya sama seperti kita menghitung present value yang obligasi sebagai liabilities. Begitupun juga di sini obligasi sebagai investasi atau aset. Nah, untuk yang present value dari obligasi yang senilai 100 juta ini, dia memiliki present value senilai 108 juta 114.000, di mana yang 67560 diperoleh dari perhitungan formula yang ini. Boleh dilihat lagi video yang sebelumnya terkait perhitungan yang ini, dan boleh dicoba lagi untuk perhitungan yang hasil, di mana nilai nominal obligasi ini yang 100 juta dikali 1 per 1 tambah I-nya yaitu bunga obligasi 10%. I-nya itu bunga efektif 8% dan N-nya jangka waktu pembayaran. Nah, ini kan lihat ya, kalau di perhitungan ini si jangka waktu pembayarannya kan 2 tahun, setahun 2 kali. Otomatis N-nya itu 2 dikali 4, 2 dikali 5, sedangkan untuk I-nya itu karena per tahunnya 8%, jadi 8 per 2, karena kan setahun 2 kali. Nanti diperolehlah present value-nya 67560. Nah, ini untuk perhitungannya boleh diputar lagi video yang diabetes jangka panjang. Lalu di sini pada saat pengakuan penerimaan obligasinya, si PT Bro itu menerima adanya penambahan investasi dalam bentuk surat hutang dan adanya pengeluaran kas senilai present value obligasi tersebut 108 juta. Nah, karena di sini obligasi berhubungan dengan jangka waktu yang cukup lama, otomatis diberlakukanlah metode bunga efektif yang tadi yang 8%, sehingga kita harus membuat tabel amortisasi bunga efektifnya. Untuk perhitungannya sama seperti yang di liabilitas jangka panjang ya.
kolomnya juga tidak jauh berbeda. Kalau yang di liabilitas itu bunganya disebutnya bunga yang dibayar, kalau di investasi itu penerimaan bunga karena kita menerima bunga dari si yang berhutang. Lalu di sini ada pendapatan bunga, kalau yang di liabilitas itu beban bunga, dan di sini amortisasi. Ini sama halnya dengan yang obligasi yang kemarin. Ada yang termasuk ke premium, ada juga yang ke diskon. Kalau nilai tercatat yang lebih kecil dari nilai nominalnya, maka itu masuk ke diskon. Tapi kalau premium itu masuknya ke tapi kalau nilai present value obligasinya lebih besar dibandingkan nilai tercatat, maka itu masuk ke premium. Nah, ini untuk perhitungannya sama seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, untuk pengakuannya pada saat pengakuan adanya penerimaan bunga tanggal 1 Juli, itu kan kita sudah menerima langsung berupa kas, karena bunganya langsung dibayar tanggal 1 Juli. Maka ada penerimaan kas 5 juta berasal dari pendapatan bunganya senilai 4.324 dan hasil premium amortisasinya senilai investasi senilai 675.440 yang diakui sebagai investasi di surat hutang. Ini kan kalau untuk premium nilai si tercatatnya itu akan semakin berkurang karena pada akhirnya itu harus memiliki nilai yang sama. Lalu di tanggal 31 Desembernya itu ada tanggal 31 karena di sini tidak ada keterangan tanggal 31 tapi kita bisa mengacu ke tanggal 1 Januarinya karena saldo akhir tahun menjadi saldo awal tahun periode selanjutnya, sehingga untuk yang tanggal 31 Desember 2015 kita gunakan yang tanggal yang 1 Januari 2016 di mana penerimaan bunganya 5 juta, di kreditnya ada pendapatan bunga 4297 dan investasi di surat hutangnya 702. Nah, sekarang kita perhatikan apa bedanya dengan 1 Juli. Kalau 1 Juli itu sudah diterima langsung karena pembayarannya per 1 Juli. Tapi kalau 31 Desember itu kita belum menerima si bunganya, sehingga di sini kita harus mengakui adanya piutang dulu, piutang atas bunga. Kapan bunga ini akan diterima? Nanti tanggal 1 Januari. Nah, untuk perhitungannya sama ya, untuk penerimaan bunga yang diterima ini dari nilai nominal obligasi dikali presentasi obligasinya 10% kali jangka waktu bunganya 6/12. Sedangkan untuk pendapatan bunga itu dari nilai tercatat sebelumnya yang 108 dikali persentase bunga efektifnya 8% dikali jangka waktunya 6/12. Nah, untuk penghentian pengakuan, di sini si investasi yang kita akui baik berupa hutang dan saham itu akan hilang jika sudah dilepaskan oleh kitanya. Dan kerugian serta keuntungannya itu akan dilaporkan di laporan laba rugi tahun berjalan. Nah, untuk contohnya, PT Dharma mempunyai investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Saldo tercatat tanggal 1 Januari 2011 adalah 34.700.000. Pada tanggal tersebut, si investasi tersebut dijual dengan harga 35 juta. Maka pada saat jurnal penjualan investasinya ada penerimaan kas senilai harga jualnya 35 juta. Dan investasi di surat hutangnya berkurang karena sudah dilepaskan dijual senilai nilai tercatatnya 34.700.000 karena ada selisih di mana harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga nilai tercatat, maka di sini ada keuntungan senilai 300.000. Kenapa untung? Karena kita punya barang 34.700.000 tapi laku dijual seharga 35 juta. Otomatis kita dapat keuntungan 300.000.